Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pusparini Sucahyo, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 13 Madiun. Pada kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang masih relevan sampai saat ini. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Filosofi ini menekankan peran pendidik sebagai penuntun, bukan pengisi, dalam proses pengembangan potensi anak. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merujuk pada potensi, bakat, dan karakteristik bawaan yang dimiliki setiap individu sejak lahir. Kodrat zaman merujuk pada kondisi dan tuntutan zaman yang terus berkembang. Ketiga, guru diibaratkan petani. Perumpamaan ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Petani menanam benih, merawat tanaman, dan memanen hasilnya dengan penuh kesabaran dan ketelatenan. Demikian pula guru yang menanamkan benih ilmu pengetahuan dan budi pekerti pada murid-muridnya. Keempat, prinsip bukan tabula rasa. Pendidikan bukan hanya tentang mengisi papan tulis kosong, tetapi tentang menuntun anak untuk menemukan dan mengembangkan potensinya. Kelima, budi pekerti. Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran yang mendalam mengenai budi pekerti. Budi pekerti yang baik harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Keenam, berhamba pada anak. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu anak belajar dan berkembang sesuai dengan potensinya. Selain filosofi pemikiran, Ki Hajar Dewantara terkenal dengan semboyannya. Ing Karso Suntulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Suntulodo artinya di depan, seorang pendidik harus menjadi teladan bagi muridnya. Seorang pendidik harus menunjukkan perilaku yang baik dan terpuji dalam segala aspek kehidupannya. Kedua, Ing Madya Mangun Karso artinya di tengah, seorang pendidik harus membangkitkan semangat dan kemauan muridnya. Seorang pendidik harus mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi muridnya. Ketiga, Tutwuri Handayani artinya di belakang, seorang pendidik harus memberikan dorongan dan semangat kepada muridnya. Seorang pendidik harus selalu memberikan dukungan dan semangat kepada muridnya, terutama ketika mereka mengalami kesulitan dalam belajar. Untuk menerapkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik harus menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang bisa kita lakukan, yang pertama, memberikan kemerdekaan untuk belajar. Yang kedua, menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, kita harus bisa berpikir kreatif dan inovatif dalam melakukan pembelajaran, membuat metode pembelajaran dan media pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, yang sudah saya lakukan di sekolah, yang pertama, saya menggunakan pembelajaran yang bervariasi, baik secara berdiferensiasi dan juga bervariasi di dalam metode dan model-model pembelajaran. Yang kedua, saya melakukan pembiasaan karakter dengan pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Juga pembiasaan karakter yang bisa dilakukan di dalam pembelajaran, seperti berdoa sebelum dan di akhir pembelajaran. Saya juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, seni membatik, olahraga, dan lain-lain yang bisa menumbuh kembangkan karakter anak. Di dalam menerapkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, sudah pasti kita akan menemui tantangan-tantangan. Yang pertama,
guru belum sepenuhnya memahami pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang direncanakan oleh sekolah. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, sudah pasti kita harus mencari solusinya. Solusi yang bisa kita ambil yang pertama, menggunakan model pembelajaran yang bervariatif, sehingga bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, guru harus mengikuti berbagai pelatihan atau seminar untuk mengembangkan kompetensi mereka, sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Demikian demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.